Syarat untuk pemberhentian perangkat desa. Begitu juga dalam organisasi pemerintahan desa, mutasi perangkat desa, pergantian jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan bahagian dari dinamika organisasi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tentu harus sesuai dengan ketentuan dan hukum berlaku. Hal ini telah diatur dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi saya menemani Anda di channel ini, di channel saya Busman Rashid. Bagi Anda yang belum klik like, subscribe, silahkan aktifkan dulu, klik subscribe biar teman-teman selalu mendapatkan informasi terkait beberapa hal dari saya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas, karena banyak yang merequest, bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan mutasi atau pemberhentian perangkat desa. Karena di momentum ini banyak yang pemilihan serentak kepala desa, tentu banyak yang ingin melakukan pergantian-pergantian ya di lingkup staf desa, perangkat desa. Tetapi kepala desa jangan juga menyampingkan aturan-aturan yang ada, karena jangan sampai justru ini berakibat yang Anda tidak inginkan. Bisa saja perangkat desa ini bisa menyampaikan keberatan terhadap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh perangkat desa. Olehnya, untuk terhindar dari itu harus memperhatikan beberapa syarat pengangkatan perangkat desa. Nah, perangkat desa sendiri adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang bernaung dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Hal ini semua diatur dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Perangkat desa benar itu diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, persyaratan umum perangkat desa sebagai berikut. 1. Pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun dan memenuhi perlengkapan persyaratan administrasi. Kelengkapan persyaratan administrasi perangkat desa terdiri atas 1. Kartu tanda penduduk, surat keterangan tanda penduduk. 3. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas bermaterai, kertas bermaterai. 4. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan 5. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai. Nah, persyaratan khusus perangkat desa. Persyaratan khusus perangkat desa yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat desa setempat dan syarat lain yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
Nah, bagaimana kemudian syarat pemberhentian perangkat desa? Nah, syarat untuk pemberhentian perangkat desa, begitu juga dalam organisasi pemerintahan desa, mutasi perangkat desa, pergantian jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan bahagian dari dinamika organisasi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tentu harus sesuai dengan ketentuan dan hukum berlaku. Hal ini telah diatur dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2017 ini, dijelaskan perangkat desa diberhentikan karena 3 sebab. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah karena meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhentikan. Perangkat desa yang diberhentikan karena pertama, 1. Usia telah genap 60 tahun. 2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Berhalangan tetap. Dan 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, dari syarat yang ketiga ini, yaitu karena diberhentikan, ini menjadi terkadang menjadi polemik di desa karena pemberhentiannya juga itu tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh Permendagri nomor 67 tahun 2017. Makanya sekali lagi saya tegaskan, mengingatkan kepada para kepala desa agar tidak menyampingkan aturan-aturan yang sudah ada. Nah, perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Nah, kepala desa ini sebelum melakukan pemberhentian, kepala desa ini dalam melakukan pemberhentian diberhentikan tetap dengan keputusan kepala desa dan hasil penetapannya itu disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2017 ini, itu diatur bahwa perangkat desa diberhentikan dengan alasan meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khususnya untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke lembaga-lembaga pengaduan seperti ombudsman. Sebenarnya ini diatur jelas pula tentang mekanismenya, dengan terlebih dahulu kepala desa wajib melakukan konsultasi kepada camat dan memperoleh rekomendasi. Camat secara tertulis dengan berdasarkan alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat 3 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, tidak bisa dipungkiri kalau pelaksanaan roda pemerintahan desa pasti sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sih kepala desa. Mengayu kepala desa pasti berhak memilih atau memilah mitranya dalam bekerja lewat penetapan pada fitur desa. Memilah pihak yang dikira bisa menjalankan dengan visi serta misinya supaya tercapai pemerintahan desa yang lebih baik.
Tetapi alibi itu tidak bisa menyampingkan kewajiban kepala desa buat melaksanakan penaikan serta pemberhentian perangkat desa wajib cocok dengan alur prosedur yang sudah diatur. Malah disinilah tes awal seorang kepala desa menampilkan profesionalismenya, menjamin kalau tidak ada konflik kepentingan yang bisa mengacaukan sistem pemerintahan. Sementara mekanisme pengangkatan perangkat desa, salah satu mekanisme pengangkatan desa itu sebagai berikut. Kepala desa dapat membentuk tim tersendiri yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. 3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. 4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Demikian penjelasan singkat tentang aturan mutasi dan pemberhentian perangkat desa menurut Permendagri nomor 7 tahun 2017. Jangan lupa yang belum klik subscribe, jangan lupa diklik agar Anda selalu dapat menerima informasi-informasi yang kami sampaikan di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman yang lebih paham, yang mengetahui bagaimana mutasi dan pengangkatan perangkat desa, silakan jangan lupa ditambahkan di kolom komentar. Assalamualaikum.